Bum bum bum. Ledakan yang terus-menerus menyebabkan tubuh halus Kaisar Ilahi Huazi bergetar hebat, tidak mampu menahan dampak seperti itu. Pada saat ini, dia seperti bunga rapuh di tengah badai, dipukuli habis-habisan oleh tetesan air hujan yang besar, meninggalkan bekas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Terlalu ganas, terlalu mendominasi, terlalu kejam. Dewa Kaisar Huazi membual bahwa tembok dunia takdirnya begitu kuat sehingga luar biasa. Namun, di bawah pengaruh badai Qin Chen pada saat ini, hal itu sama sekali tidak mungkin mempertahankannya, tubuhnya terus bergetar hebat, dan dia terus mengerang. Itu terlalu kuat. Mengapa ada takdir yang begitu kuat dan kuat di dunia ini? Putra ini hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi. Lebar, dalam bentuk otipe, tidak bisa dimengerti. Berdasarkan pemahamannya tentang jalan takdir, takdir sebagian besar disebabkan oleh darah, asal-usul, keberuntungan, del yang diwarisi dalam tubuh, tetapi juga terkait dengan budidaya. Beberapa orang dengan latar belakang yang hebat, meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar di belakang mereka dan memiliki takdir yang sangat kuat, jika tingkat kultivasi mereka tidak ditingkatkan, takdir mereka akan kosong. Meskipun mereka terlihat kuat dan kuat, nyatanya begitu mereka benar-benar masuk pertarungan takdir, lembut dan lembut. Dikenal juga kuat di luar namun kering di dalam. Tapi nasib Qin Chen di depannya tidak hanya terlihat sangat tebal, agung dan kokoh, tetapi ketika itu benar-benar menimpanya, itu bahkan lebih sulit dan tak tertahankan. Perasaan dipukul seperti orang gila adalah sesuatu yang belum pernah dialami Kaisar Dewa Huazi sebelumnya setengah dari hidupnya. Ini sangat liar. Kuncinya adalah jatuh dengan keras. Yang lebih menakutkan lagi adalah berapa lama hal itu berlangsung. Jika tidak bisa bertahan, Kaisar Dewa Huazi secara alami akan mampu menahannya, tetapi takdir Qin Chen tidak hanya kejam, tetapi juga sangat tahan lama. Pilar takdir ilahi, entah hujan yang datang tiba-tiba, atau hujan yang menghantam pipa, atau pencekikan yang tajam, atau penetrasi yang lembut, dan kombinasi kecepatan dan kelambatan, melalui kombinasi misterius yang berbeda, menghantam dinding dunia takdir. Dewa Kaisar Huazi, membuat Kaisar Ilahi Huazi tidak bisa menahan sama sekali untuk sesaat. Akhirnya, di bawah pemboman kekerasan yang berturut-turut. Diklik. Di dinding membran dunia takdir Dewa Kaisar Huazi, retakan dengan cepat muncul, dan banyak retakan menyebar dengan cepat, seperti pecahan porselen. Akhirnya, suatu saat nanti, engah. Sama seperti pilar besi yang mencapai langit menembus langit, dinding dunia takdir Dewa Kaisar Huazi sepenuhnya ditembus oleh Qin Chen. Air takdir yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti hujan lebat, dengan suara benturan yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Ledakan. Nafas takdir yang tak ada habisnya menguap, membentuk pemandangan yang menakutkan. Sungai takdir di bawah bergejolak, menyebabkan perubahan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan seperti itu. Apakah ini kekuatan Dewa Klan Surgawi dan Qin Chen? Orang kuat lainnya dari reruntuhan para dewa melihat pemandangan ini dari kejauhan, dikaburkan oleh kekuatan takdir pemandangan nyata, mereka Anda juga bisa merasakan kegembiraan seluruh sungai takdir. Ini adalah kekuatan mengerikan yang mengendalikan nasib makhluk tak berujung, mencekik banyak orang kuat. Apakah ini kekuatan Dewa Klan Surgawi untuk mengendalikan takdir? Dewa Klan Surgawi dan Qin Chen terlalu menakutkan. Belum lagi Dewa Klan Surgawi, Qin Chen layak menjadi orang kuat yang membunuh Klan Surgawi. Tuhan, dia benar-benar bisa bersaing dengan Dewa Klan Surgawi. Tuhan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Jika mereka sebelumnya meragukan bahwa Qin Chen adalah orang kuat sejati yang dapat membunuh Tuhan Surgawi, tetapi sekarang mereka yakin bahwa dia bisa bertarung sedemikian rupa dengan penguasa Klan Surgawi bukan tidak mungkin. Jauh di dalam lapisan dunia maya, Molly dan yang lainnya memperhatikan dari kejauhan. Wajah Molly pucat dan dia bergumam, mengapa saya selalu merasa ada yang tidak beres tentang pertarungan Qin Chen dengan penguasa surga? Cukup,
Ada yang salah. Nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong menoleh ke arahnya. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak akan meremehkan Mo Li dengan mudah karena budidayanya. Bagaimanapun, Qin Chen masih mendapat pelajaran belajar dari masa lalu. Aku tidak tahu. Mo Li memegang dagunya, pertengkaran antara keduanya selalu terasa seperti pertarungan sepasang pacar dan perkelahian pacar, dan ini bukan perkelahian dalam arti biasa, ini perkelahian dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan itu, nenek moyang binatang Komodo dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu sadar kembali dan memandang Mo Li dengan tidak percaya. Maksudmu? Mo Li mengangguk, tidakkah menurutmu begitu? Jangan katakan omong kosong ini. Nenek moyang binatang Komodo dan pemimpin kerajaan Yong tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Tergantung pada dewa klan surgawi bukanlah wanita biasa, klan surgawi mengendalikan jalan takdir. Bahkan nenek moyang Komodomon, kesayangan lautan semesta, sedikit takut sekarang. Jika dia mendengar percakapan di sini, maka masih baik-baik saja. Mengkhawatirkan seorang wanita jelas bukan hal yang baik. Ayo anak muda, mereka berkompetisi, mari kita berkompetisi juga. Nenek moyang binatang Komodo meraung, langsung membentuk domain dunianya sendiri, memberikan kekuatan gaib pada selubungnya, di dalamnya. Iya, mari kita bahas juga. Pemimpin kerajaan Yong juga gemetar dan bergegas masuk. Ini, aku tidak bilang aku ingin berdebat denganmu. Hei, pria itu Qin Chen bisa berdebat dengan penguasa klan surgawi. Kenapa aku harus berdebat denganmu? Hei, jangan lakukan itu. Aku akan marah jika kamu melakukannya lagi. Brengsek. Jika kamu berani mendorong pantatku, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mencengangkan, suara gemuruh setan terdengar di dalam, dan kemudian terjadilah perkelahian. Di Sungai Takdir, Kaisar Dewa Huazi melihat pilar takdir ilahi yang telah ditusukkan Qin Chen ke dunia takdirnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan kasar dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Qin, diskusi antara Anda dan saya berakhir di sini. Qin Chen menghentikan serangannya dan memandang Dewa Kaisar Huazi dengan ragu. Nona Huazi, mengapa Anda berhenti? Yang mulia, dinding membran dunia takdir rusak, kan? Dinding membran dunia takdir rusak merasa Dewa Kaisar Huazi masih ada. Masih banyak cara yang belum digunakan. Tuan Qin, persaingan antara Anda dan saya hanya tentang kekuatan takdir. Sekarang pilar takdir Anda telah menembus tembok takdir saya, kami telah memutuskan pemenangnya, jadi tidak perlu bersaing lagi. Huazi menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan berdengung, kekuatan takdir yang tak terbatas berkembang, memperbaiki tembok dunia takdir yang tertembus. Yah, Nona Huazi, tidak perlu memperbaiki dinding membran dunia takdirmu, kan? Jika kamu menggunakannya lain kali, bukankah kamu langsung memperbaikinya? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihatnya ini. Kaisar Dewa Huazi menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti. Bagi Kaisar Dewa yang bertanggung jawab atas jalan takdir, dinding membran dunia takdir adalah hal yang sangat berharga dan penting. Bahkan jika dinding membran digunakan lain kali, itu akan diperbaiki secara langsung, tetapi kali ini rusak. Itu benar-benar ada dan mewakili kemungkinan takdir tertentu, jadi saya harus memperbaikinya. Qin Chen, mengapa Dewa Surgawi ini klan sangat cerewet? Kaisar Dewa Huazi memandang Qin Chen, mungkin Tuan Qin, Anda tidak mengerti. Ayo, saya akan membawa Anda ke kedalaman sungai takdir dan Anda akan tahu. Tangan Chen dan berjalan menuju takdirnya. Ini, Qin Chen tercengang. Apakah ada yang salah? Dia baru saja akan melepaskan diri. Tuan Qin, tahukah Anda apa yang ada di kedalaman sungai takdir? Kata-kata Dewa Kaisar Huazi telah menarik perhatian Qin Chen. Ada apa? Qin Chen penasaran.